bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Napi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina, NIM CO 123312, kelas manajemen D. Di sini saya akan membacakan materi tentang manajemen keuangan lanjutan pertemuan pertama sampai ke-7. Baik, materi pertama, ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan lanjutan adalah cabang dari manajemen keuangan yang mempelajari konsep, teori, dan strategi keuangan secara lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan dan kompleks dalam perusahaan, khususnya dalam hal investasi, pembiayaan, dan kebijakan dividen guna memaksimalkan nilai perusahaan. Baik, materi yang kedua itu tentang konsep risiko dan retur serta model penilaian dalam sebuah investasi. Yang pertama, retur sekuritas adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor dari suatu investasi baik dalam bentuk pendapatan rutin seperti dividen atau bunga maupun keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Dan yang sedangkan risiko merupakan penyimpanan hasil retur yang diperoleh dari rencana retur yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila kita membicarakan risiko investasi saham, berarti kita menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil keuntungan yang diharapkan, yaitu pengukuran retur dan risiko pada investasi sekuritas. Retur dan risiko pada investasi sekuritas berikan atau saham dapat diukur secara individual maupun kelompok portofolio. Pengukuran retur dan risiko secara individual dengan cara menghitung retur dalam risiko saham secara individu bagi tiap-tiap saham. Oke, selanjutnya materi yang ketiga yaitu konsep risiko saham dan obligasi, jenis saham dan obligasi serta proses penilaiannya. Yang pertama, penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Yang kedua itu penilaian saham preferen. Saham preferen merupakan surat pernyataan kepemilikan yang mempunyai preferensi keistimewaan tertentu dibandingkan saham biasa. Keistimewaan tersebut antara lain mengenai pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi atau dibubarkan. Dan yang ketiga, penilaian saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti pernyataan atas suatu perusahaan atau emiten. Emiten itu berbentuk perseroan terbatas. Jenis-jenis saham dan obligasi. Saham biasanya disebut sebagai pemegangnya punya hak suara dan penerima dividen jika perusahaan untung. Saham preferen dapat dividen tetap tapi biasanya tidak mempunyai hak suara. Dan yang kedua itu obligasi. Yang pertama, obligasi permintaan diterbitkan oleh negara cenderung lebih aman. Dan yang kedua, obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan menawarkan bunga lebih tinggi tapi lebih berisiko. Dan yang ketiga, obligasi syariah atau syukuk sesuai prinsip syariah dan tidak berbunga. Materi selanjutnya tentang konsep risiko reksadana, jenis-jenis reksadana serta proses penilaiannya. Yang pertama, konsep risiko reksadana. Risiko reksadana adalah potensi kerugian yang dapat dialami oleh investor baik fluktuasi nilai aset yang dikelola dalam portofolio reksadana. Meskipun reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional, tetap ada kemungkinan nilai investasi turun tergantung pada kondisi pasar kinerja aset dan faktor lainnya. Dan yang kedua itu jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang atau investasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan surat berharga 1 tahun risiko rendah cocok untuk jangka pendek. Dan yang kedua itu tentang reksadana pendapatan tetap atau mayoritas dana diinvestasikan pada obligasi risiko sedang cocok untuk jangka menengah. Dan yang ketiga itu reksadana campuran yang
atau komposisi saham, obligasi, dan pasar uang, risiko dan potensi return sedang hingga tinggi. Dan yang keempat, reksadana saham, investasi mayoritas di saham, risiko tinggi, cocok untuk jangka panjang. Dan yang kelima, reksadana terproteksi, menawarkan proteksi nilai pokok jika ditahan hingga jatuh tempo, cocok untuk investor konservatif. Dan yang keenam itu reksadana indeks dan ETF, atau mengikuti kinerja indeks tertentu, biaya rendah, cocok untuk investasi pasif. Materi selanjutnya tentang konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Yang pertama, pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan. Untuk menandai suatu investasi atau operasi perusahaan, penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Dan yang kedua itu fungsi biaya modal. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modal. Dan yang ketiga yaitu biaya modal individual. Biaya modal individual adalah tingkat pengembalian return yang harus diperoleh suatu perusahaan dari penggunaan suatu jenis sumber dana tertentu agar nilai perusahaan tetap terjaga. Dan yang keempat itu adalah biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Telah diketahui bersama bahwa perusahaan akan menggunakan modal dari sumber modal asing dan modal sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.